Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurhuda dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dari Lokal 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Triwahyuni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang apa itu peralatan dan perlengkapan kantor. Yang pertama, peralatan kantor. Peralatan kantor ini meliputi benda-benda yang berukuran relatif besar dan kebanyakan digunakan untuk jangka panjang, misalnya meja, kursi, lemari, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah perlengkapan kantor sendiri. Jadi perlengkapan kantor itu meliputi benda-benda yang berukuran relatif kecil dan kebanyakan digunakan untuk jangka pendek, misalnya adalah kertas, pulpen, pensil, dan peralatan lain. Jadi perawatannya juga diperlukan biar lebih awet dan bisa menghemat pengeluaran dari kantor. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang fungsi perlengkapan kantor. Yang pertama ada pulpen. Jadi pulpen itu adalah alat tulis kantor yang penting karena banyak keperluan tulis-menulis di kantor menggunakan pulpen. Kemudian yang kedua adalah tip-ek atau yang biasa kita sebut dengan penghapus pulpen. Jadi tip-ek ini adalah alat yang digunakan untuk menghapus tulisan dari tinta pulpen. Jadi alat ini mengganti hasil penulisan dengan menutupnya menggunakan cairan yang bisa mengering dengan cepat. Kemudian yang ketiga ada pensil. Jadi pensil juga bisa dijadikan sebagai alat tulis kantor. Kelebihan dari pensil ini jika terjadi kesalahan penulisan bisa dengan mudah dihapus menggunakan penghapus. Nah, yang keempat itu penghapus sendiri. Jadi penghapus itu adalah alat yang digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Dan yang kelima itu ada kertas. Jadi di kantor kertas itu biasanya digunakan untuk surat menyurat dan dalam dokumentasi ya. Jadi kertas yang digunakan juga itu bervariatif seperti HVS, art paper, folio bergaris, dan lain-lainnya. Nah, jadi demikian teman, itu yang kelima. Dan yang keenam adalah penjepit kertas. Jadi penjepit kertas itu adalah alat yang menyatukan beberapa kertas. Jadi kertas itu dijepit dengan alat ini bisa dengan mudah dibuka kembali atau biasa kita sebut dengan paper clip. Dan yang ketujuh adalah stapler atau staples yang biasa kita sebut. Jadi stapler itu adalah alat yang bisa digunakan untuk menyatukan beberapa kertas ya. Jadi yang kedelapan itu ada penggaris. Jadi penggaris itu adalah alat pengukur atau alat yang bisa digunakan untuk menggambar garis lurus. Beberapa macam penggaris juga bisa digunakan dalam perlengkapan kantor. Dan yang kesembilan ada gunting. Jadi gunting kita lebih familiar ya teman-teman. Jadi gunting itu bisa digunakan untuk memotong benda-benda yang tipis seperti kertas, plastik, kain, dan lain-lainnya. Dan yang ke-10 itu ada perekat. Jadi macam-macam perekat di perlengkapan atau peralatan kantor itu ada macam-macam. Contohnya lem, lakban, kemudian double tip, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ke-11 itu ada amplop. Jadi amplop ini teman-teman merupakan bentuk pembungkus dari surat, dokumen, benda-benda lainnya. Jadi kita sudah familiar juga dengan amplop ini. Dan yang ke-12 itu ada kop surat. Jadi kop surat ini diperlukan untuk perusahaan yang berkembang dan maju ya, perusahaan yang lebih maju. Jadi itu menggunakan untuk meningkatkan kredibilitas surat yang dibuat dengan menggunakan kop surat tersebut. Dan yang ke-13 itu ada stempel. Nah, stempel ini juga tidak familiar lagi. Itu merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengesahkan suatu dokumen, baik dokumen itu berupa nota, surat, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ke-14 itu ada tinta printer. Jadi tinta printer ini bisa disesuaikan dengan keperluan. Apakah ingin satu warna saja ataupun bisa full warna atau full color. Jadi yang ke-15 itu ada kalender. Ya, jadi teman-teman kita pasti tahu kalender itu ada yang di smartphone kita, ada kalender digital, kertas. Ini kalender ini sangat penting untuk menentukan hal-hal penting kita, tanggal penting, dan hari-hari penting. Nah, itu
bentuk perlengkapan kantor, dan yang akan saya jelaskan lagi adalah peralatan kantor. Yang pertama ada meja kantor. Jadi meja ini digunakan khususnya peralatan kantor. Jadi bisa menyimpan berbagai macam berkas di atasnya dan alat tulis lainnya. Dan yang kedua ada kursi kantor. Jadi kursi kantor itu juga perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran yang mana ditujukan untuk ketika kenyamanan bekerja. Nah, jadi teman-teman harus menggunakan kursi dan meja yang nyaman. Dan yang ketiga itu ada komputer. Komputer, baik itu komputer dari kantor, laptop, itu merupakan rangkaian elektronik ya, peralatan elektronik untuk menunjang bagaimana kinerja perkantoran. Dan yang keempat adalah lemari arsip. Lemari arsip ini bisa menggunakan filing cabinet ya. Jadi yang mana biasanya memiliki beberapa jumlah laci. Jadi dapat dengan 1 hingga 6 laci, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa menyimpan barang-barang kita di lemari tersebut. Jadi yang kelima itu adalah mesin absensi. Jadi mesin absensi ini diperlukan untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan di kantor. Dengan menggunakan alat ini bisa mempermudah mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Jadi itu absen bisa dengan bentuk fingerprint ataupun sekarang check log ya disebut teman-teman. Jadi yang keenam itu pesawat telepon. Jadi telepon yang menggunakan kabel, nah itu merupakan bentuk pesawat telepon. Nah jadi itu salah satu juga dari peralatan kantor. Dan yang ketujuh ada mesin fax. Jadi mesin fax ini adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan satu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon. Jadi hasilnya juga itu sama persis dengan yang kita duga. Jadi yang ke-8 itu mesin hitung uang. Jadi penghitung uang juga kita pasti tahu ada di bank, macam-macam tempat seperti kantor juga itu memerlukan alat penghitung uang. Dan yang ke-9 teman-teman itu adalah mesin printer. Nah, mesin printer ini juga tidak familiar lagi bagi kita. Jadi itu untuk bagaimana pencetakan untuk keperluan administrasi surat menyurat di perkantoran. Dan yang terakhir itu mesin fotokopi. Jadi mesin fotokopi itu adalah alat elektronik yang berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen buku, foto, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, jadi penutup sebagai berikut, yaitu beberapa macam peralatan dan perlengkapan kantor di atas yang sudah saya sebutkan merupakan yang paling banyak digunakan. Tentu jenis alat-alat yang teman-teman bisa temukan itu banyak sekali ya. Jadi itu menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kita. Jangan menggunakan peralatan kantor yang dimaksud mudah rusak, tetapi gunakan peralatan kantor yang baik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebagai karyawan. Jadi demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.